Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Kementerian Perhubungan mendorong kapal-kapal penyeberangan untuk menampilkan video keselamatan saat kapal memulai pelayaran. Video keselamatan tersebut penting sebagai rujukan informasi bagi pengguna jasa yang belum memahami titik-titik penting ketika terjadinya kebencanaan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Laut dan Pelayaran KPLP di Kementerian Perhubungan Henry Ginting saat menghadiri gelaran kampanye keselamatan pelayaran 2025 di lintasan Ketapang Gilimanuk yang diselenggarakan PT Dharma Lautan Utama. Video keselamatan menurutnya sangat penting sebab sebagai rujukan informasi bagi pengguna jasa yang belum memahami titik-titik penting ketika terjadinya kebencanaan. Di antaranya titik disimpannya alat keselamatan seperti life jacket atau pelampung, hingga titik kumpul di mana pengguna jasa berkumpul usai proses evakuasi. Seperti yang tampak dalam kapal Dharma Kencana 9 milik PT Dharma Lautan Utama yang menampilkan video keselamatan sesaat setelah kapal memulai keberangkatan. Dalam layar televisi yang dipasang di ruang penumpang, video menampilkan bagaimana penumpang harus mengikuti arahan petugas untuk langkah-langkah evakuasi hingga bagaimana pemakaian pelampung saat proses penyelamatan. Penumpang juga diedukasi untuk dapat membedakan jenis sirene yang diputar untuk memahami tanda kedaruratan yang disampaikan. Menurut anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, PT DLU menggunakan video keselamatan tidak ada di aturan IMO atau International Maritime Organization di SOLAS atau Safety of Life at Sea, dan ini baru satu-satunya di dunia. Hal tersebut yang kemudian mengantarkan PT DLU mendapatkan penghargaan MURI yang kemudian menjadikan video keselamatan bagian dari standar Kementerian Perhubungan yang kini diaplikasikan oleh semua operator.
Melakukan ini karena standarisasi keselamatan tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek. Mungkin DLU itu misalnya tadi menggunakan video keselamatan, itu nggak ada di aturan AIMO, di SOLAS nggak ada. Ini baru satu-satunya di dunia. Itu makanya DLU mendapatkan penghargaan MURI pada waktu itu. Tapi ini akhirnya dijadikan satu standar oleh Kementerian Perhubungan untuk bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi ini akhirnya apa? Standar kita jauh di atasnya AIMO, International Maritime Organization. Jadi itu yang perlu ketahui ya. Siap. Udah nggak usah cari kambing hitam. Nggak ada kambing hitam. Ada rencana gelar simulasi malam. Handoko Kusumo, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air
yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri deh. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepai le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Hei. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional,
PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Dinas Perhubungan Dishub Provinsi Jawa Timur mengusulkan pelebaran jalan di jalur Banyuwangi Situbondo, tepatnya di jalur Watu Dodol hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Pelebaran ini bertujuan untuk mengatasi kejadian antrian kendaraan yang meluber hingga ke jalan. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Ikomang Sudira Atmaja mengatakan usulan tersebut ditujukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Bali setelah merespon kemacetan signifikan yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain itu, usulan tersebut juga menindaklanjuti usulan serupa yang pernah disampaikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada BBPJN untuk pelebaran jalan dari Watu Dodol hingga Rogo Jampi. Dan hingga saat ini pengerjaan masih dari Kecamatan Rogo Jampi hingga Pelabuhan Ketapang dan masih beberapa kilometer lagi untuk sampai ke Watu Dodol. Selain itu, pelebaran ini bertujuan untuk mengatasi kejadian antrian kendaraan yang meluber hingga ke jalan. Komang menambahkan bahwa pelebaran jalan masih cukup memungkinkan dengan tambahan lebar bisa berkisar 2 hingga 4 meter sesuai kondisi jalan. Saat ini lebar jalan berkisar 7 meter, nantinya akan bisa sampai 10 meter bahkan 14 meter. Selain itu, jika diperlebar, nanti akan ada 4 jalur yang bisa digunakan secara maksimal oleh kendaraan yang mengantri menuju Banyuwangi tanpa menghambat kendaraan yang mengarah keluar Banyuwangi. Satu sisi digunakan untuk kendaraan dengan penundaan keberangkatan, 2 lajur untuk antrian, sementara 1 lajur lainnya untuk kendaraan yang akan menuju Situbondo. Saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi lebih lanjut karena harus melalui survei dulu dan kemudian direncanakan untuk pengerjaan di tahun 2026. Nah, kalau kendaraan antri, kalau bisa 4 lajur, itu kan bisa menampung sekian kendaraan dari 2 lajur. Karena 1 lajur yang sebelah satu kanan dan kiri, itu yang sebelah kanan atau kirinya salah satunya harus bebas karena alur keluar daerah. Sedangkan yang masuk ke dalam daerah, ke kawasan pelabuhan, itu kan harus dimaksimalkan sehingga nanti ketika sudah ada kemacetan bisa 3 lajur digunakan untuk antrian dan 1 lajur untuk digunakan untuk jalur keluar menuju kawasan Ketapang Watu Dodol. Nanti mudah-mudahan dalam waktu cepat, mudah-mudahan bisa sampai di tahun 2026 sudah disurvei, dan kalau sudah disurvei nanti pasti akan direncanakan di tahun 2026. Nah, kanan kirinya itu masih memungkinkan untuk dilebar? Masih memungkinkan, masih kalau kita lihat kalau ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter menyesuaikan dengan kondisi di jalan. Bervariasi. Dari 7 meter ke atas berarti sekarang? Iya. Sekarang 7 meter ya Pak? Iya, kurang lebih 7 meter, nanti bisa sampai 14 meter atau bisa sampai juga cuma 10 meter aja. Melihat situasi yang ada di lapangan. Handoko Kusumo, CTV. Wilayah Banyuwangi saat ini sedang mengalami peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada masa peralihan ini, kondisi atmosfer tidak stabil. Oleh karena itu, selama masa peralihan ini, masyarakat diminta mewaspadai cuaca ekstrim yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Perakirawan BMKG Banyuwangi Gigi Nur Baskoro mengatakan jika BMKG sudah menyampaikan informasi di tahun 2025 ini musim kemarau lebih pendek, artinya musim hujan maju dari kondisi normal. Bulan September ini sudah memasuki awal transisi atau memasuki peralihan menuju musim hujan. Karena memasuki musim peralihan, kondisi atmosfer lebih labil. Pada masa peralihan ini juga kerap terjadi perubahan cuaca yang sangat cepat, sehingga ada potensi terjadinya hujan ataupun cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Tentu saja dengan adanya awan yang bisa menyebabkan cuaca ekstrim seperti awan cumulonimbus, bisa menyebabkan terjadinya angin kencang disertai hujan deras disertai petir, umumnya terjadi pada sore hari maupun petang. Selama masa peralihan ini, hujan yang terjadi fluktuatif, mulai ringan hingga sedang, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hujan lebat namun durasinya mungkin lebih pendek. Dia juga mengingatkan potensi terjadinya puting beliung selama masa peralihan ini. Masyarakat bisa memantau lebih awal tanda-tandanya. Apabila ada cumulonimbus yang warnanya agak gelap menjelang sore hari, maka itu perlu diwaspadai karena itu bisa menyebabkan cuaca ekstrim. Saat ini Pemkab Banyuwangi sudah mulai merapikan pohon yang tinggi, cabang dan rantingnya dikepras. Langkah ini menurutnya merupakan bentuk kewaspadaan sehingga apabila ada angin kencang tidak sampai tumbang menimpa masyarakat. Untuk puncak musim hujan diperkirakan masih terjadi seperti pada umumnya, di mana Indonesia, Jawa Timur, dan Banyuwangi akan memasuki puncak musim hujan antara Desember, Januari, hingga Februari. Masyarakat bisa memantau informasi dari BMKG melalui info BMKG maupun fasilitas medsos BMKG terkait perakiraan cuaca. Kalau puncak musim hujan, ini seperti umumnya itu kalau di Indonesia ini dikenal musim monsunal ya untuk wilayah Jawa Timur atau Banyuwangi. Nah ini pada musim puncak hujan itu diperkirakan antara Desember, Januari hingga Februari. Gitu. Jadi saat peralihan ini hujan intensitasnya sedang, rendah atau tinggi, Pak? Nah kalau di masa peralihan atau beberapa hari ini memang fluktuatif ya hujannya. Jadi mulai ringan hingga sedang sih kalau beberapa hari, tapi bisa lebat tapi durasinya itu mungkin lebih pendek gitu kalau pada masa transisi gitu. Ada potensi mungkin seperti puting beliung, seperti bencana itu? Ya kalau untuk potensi tersebut bisa saja ada. Cuma masyarakat itu bisa memantau lebih awal ya apabila ada awan-awan cumulonimbus yang kalau dari warna itu bisa agak gelap gitu pada menjelang sore hari itu perlu diwaspadai. Nah karena itu awan-awan konvektif yang bisa menyebabkan cuaca ekstrim tersebut. Handoko Kusumo, JTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional,
PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine kan diseiring bianyol biana. Ciri-cirine kan di ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari Kebonsari Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena
telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi. Satu korban meninggal dalam kecelakaan bus wisata rombongan RS Bina Sehat Jember di jalur Bromo bertambah menjadi 9 orang. Korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit di Jember. Pihak rumah sakit Dr. Muhammad Saleh memastikan korban tidak dalam kondisi hamil. Berita duka kembali dialami keluarga korban kecelakaan bus wisata rombongan RS Bina Sehat Jember di jalur Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Satu korban yang bernama Betty Nur Cahya, 33 tahun, warga Panti, Jember, yang sempat dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, akhirnya menghembuskan nafas terakhir di RS Bina Sehat Jember pada Selasa malam. Korban dipindahkan perawatan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, ke RS Bina Sehat Jember pada Senin malam dengan luka serius pada bagian kepala. Menurut Wakil Direktur Yankes RSUD Dr. Muhammad Saleh, Dr. Ali Yusni, korban mengalami luka pada bagian kepala saat perawatan di RSUD Muhammad Saleh. Kondisi korban sempat membaik. Korban yang sebelumnya dinyatakan hamil dari hasil USG, korban tidak dalam kondisi hamil. Kondisinya masih statis sih. Statis artinya pasien itu dalam kondisi masih kesadarannya yang masih belum sempurna, kemudian juga pasien tapi sudah stabil dari semua vital sign dan sebagainya, semuanya sudah stabil semuanya. Ini informasinya meninggal Pak Hadi. Ini kapan ini tepatnya? Saya tidak tahu karena kemarin informasi dari sana itu kemungkinan hari informasinya Selasa kemarin untuk meninggalnya. Kita dapat informasi dari mereka dari keluarga Bina Sehat bahwasanya rekan kita yang kita rawat bersama itu ternyata waktu perawatan di sana tidak tertolong. Terkait sempat disebutkan hamil ini gimana? Ya, setelah kondisi pasiennya stabil di ICU, kita rawat di ICU, kemudian kita follow up semuanya, termasuk juga USG, ternyata tidak kita temukan untuk hamil. Pada awalnya itu dari keterangan dari kemungkinan dari temannya waktu kan kredit di di UGD kan semua memberikan informasi. Nah itu kemungkinan ada seseorang informasi dari temannya untuk mengatakan bahwa pasiennya ada hamil. Makanya kita harus benar-benar hati-hati kalau misalnya pasien seperti itu. Oke. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih menunggu hasil olah TKP dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim. Total jumlah korban meninggal kecelakaan bus menjadi 9 orang. Ini terakhir kami sudah periksa dari pihak driver atau masih menjadi saksi. Kita periksa ini, nanti setelah ini kita akan gelarkan setelah pemeriksaan. Dari kemarin kami sudah memeriksa saksi ahli transportasi, habis itu pengecekan langsung di TKP, pengecekan kendaraan, dan saksi-saksi dari penumpang maupun saksi-saksi yang menyaksikan. Saat ini kami melakukan pemeriksaan kepada driver, baru nanti kami akan berikan perkembangannya. Oke, mungkin ada penambahan korban dan untuk kecelakaan ini. Jadi memang kemarin seperti saya pernah sampaikan, dari seluruh korban ada 1 korban penumpang yang masih ada di rumah sakit Dr. Saleh. Nah itu kemarin malam itu dari pihak keluarga meminta digeser ke rumah sakit Bina Sehat untuk ada penambahan korban. Nanti kami minta info lagi kembali ke rumah sakit Bina Sehat Jember. Oh gitu. Mungkin ada indikasinya rem blong atau mungkin human error? Kalau dari pemeriksaan kemarin masih terkait gagal fungsi karena ini kami masih menunggu hasil dari TAA Polda Jatim. Pada hari Rabu, unit Gakum akan menggelar perkara diperkirakan 1-2 hari ke depan. Tersangka kecelakaan bus wisata ini diumumkan. Farid Falevi, JTV. Kenaikan harga di pasar membuat pengusaha penyemaian bibit cabai di Lumajang meraup cuan puluhan juta rupiah. Permintaan bibit cabai tidak hanya memenuhi permintaan petani lokal di Kabupaten Lumajang, namun hingga Kabupaten Jember.
Mahalnya harga cabai di pasaran berdampak pada tingginya permintaan bibit seperti usaha penyemaian bibit cabai milik Nur Faizin, warga Desa Keraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Bersama beberapa orang pekerjanya, ia sibuk menyemai bibit cabai di dalam greenhouse seluas 1.000 meter persegi untuk memenuhi banyak permintaan. Nur Faizin menyemai berbagai jenis cabai seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, serta cabai besar. Kini pria berusia 52 tahun tersebut menerima permintaan bibit cabai hingga 450.000 bibit cabai setiap bulan. Bibit cabai rawit dijual seharga Rp150.000 per 1.000 bibitnya, sedangkan bibit cabai besar dijual seharga Rp220.000 per 1.000-nya. Dari usaha semai bibit cabai, Nur Faizin bisa meraup cuan puluhan juta rupiah. Kurang lebih 450.000 per bulan. Untuk pemasaran sendiri kemana saja? Pemasaran sendiri ya ada di luar kota, masuk di luar kota ya cuman Jambi Harum lah mas, kasihan ya. Kasihan terus Jatiroto, tempe, barang itu kencong, barang kumuk mas. Harga bibit sendiri berapa per 1.000-nya Pak? Per 1.000-nya untuk jenis rawit. Rawit di sini kan umumnya pakai pelita mas ya. Rodoke itu SWS. Itu 150 per 1.000-nya. Kalau cabai besar Pak? Kalau cabai besar itu harganya 220 itu yang biasa maksudnya. Tidak hanya memenuhi permintaan para petani cabai di Kabupaten Lumajang, namun permintaan bibit cabai datang hingga Kabupaten Jember. Yongki Nugroho, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh.
Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Selamat datang di SMK Al-Azhar Sempu. Kami tahu memilih sekolah itu penting sekali, baik untuk Bapak dan Ibu, orang tua maupun untuk kamu semua, para calon siswa. Di sini, di SMK Al-Azhar Sempu, kami tidak cuma mengajar, tapi juga membentuk karakter dan masa depan yang cerah. Tahukah kalian, sekolah kami ini spesial karena berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung. Pondok pesantren ini adalah yang paling tua di Banyuwangi. Jadi, dasar agama dan akhlaknya sudah terjamin kuat di sini. Di SMK Al-Azhar Sempu, kami punya 5 jurusan keren yang bisa kamu pilih sesuai minat dan bakatmu. Akuntansi. Kalau kamu suka angka dan hitung-hitungan, jurusan ini pas banget. Kamu akan belajar mengatur keuangan, jadi nanti bisa kerja di bank, kantor, atau bahkan buka usaha sendiri. Teknik kendaraan ringan. Buat yang suka bongkar pasang mesin mobil atau motor, di sini tempatnya. Kamu akan jadi ahli otomotif yang dicari banyak bengkel atau dealer. Rekayasa perangkat lunak atau RPL.
Ini jurusan untuk kamu yang suka ngoprek komputer dan bikin aplikasi. Nanti kamu bisa jadi pembuat game, aplikasi HP, atau programmer handal. Teknik komputer dan jaringan (TKJ). Suka internet dan jaringan komputer? Di TKJ, kamu akan belajar cara pasang dan memperbaiki jaringan. Jadi, jago urusan komputer dan koneksi internet. Desain dan produksi busana. Kalau kamu suka mendesain baju atau menjahit, jurusan ini cocok sekali. Kamu akan belajar jadi desainer busana atau penjahit profesional. Hebatnya lagi, SMK Al-Azhar Sempu ini adalah salah satu SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK dari pemerintah. Artinya, sekolah kami punya program dan fasilitas terbaik untuk mencetak lulusan yang siap langsung kerja atau kuliah. Selain jurusan yang kece, kami juga punya program unggulan yang bikin sekolah ini makin istimewa. Kelas industri, kamu akan belajar langsung dari ahli di perusahaan-perusahaan besar. Jadi, tahu persis bagaimana dunia kerja itu. Kelas tahfiz, buat yang ingin menghafal Al-Quran, ada kelas khusus ini. Kamu bisa pintar ilmu umum dan juga agama. Ada kesempatan magang di Jepang loh. Kamu bisa merasakan langsung kerja di luar negeri dan menambah pengalaman berharga. Beasiswa S1 ke Cina. Kalau kamu berprestasi, ada peluang besar dapat beasiswa untuk kuliah S1 di Cina. Keren kan? Ekstrakurikuler seru untuk mengembangkan diri. Di SMK Al-Azhar Sempu, belajar itu tidak cuma di kelas. Kami punya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang seru untuk mengembangkan bakat dan skill kamu. Untuk mengembangkan diri atau life skill, ada pramuka. Ini wajib diikuti, biar kamu jadi lebih mandiri dan punya jiwa pemimpin. Multimedia, belajar bikin video, desain grafis, dan hal-hal kreatif lainnya. Tata rias, belajar merias dan jadi ahli kecantikan. English Club, biar kamu makin pede ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu suka olahraga, banyak pilihannya. Ada voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, e-sport buat kamu yang jago game. Dan untuk yang suka seni, kami punya tari, musik, hadrah, marching band, ada juga organisasi siswa seperti OSIS, DA atau Dewan Ambalan Pramuka, Palang Merah Remaja, dan IPNU. IPNU untuk melatih kamu berorganisasi dan jadi pemimpin masa depan. Visi dan misi, tujuan kami, sekolah kami punya tujuan yang jelas, yaitu menjadikan lulusan yang berakhlak mulia, pintar, kreatif, dan bisa bergaul di dunia yang beragam. Cara kami mencapai tujuan itu, mencetak lulusan yang berakhlak baik, toleransi, beriman, dan bertakwa. Mencetak lulusan yang cerdas, mampu bersaing dan mandiri, meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap menjunjung tinggi budaya dan etika bangsa. Membangun hubungan baik dengan dunia usaha dan industri, agar lulusan mudah dapat kerja. Menumbuhkan jiwa wirausaha atau ingin jadi pengusaha pada siswa. Mengembangkan keterampilan hidup atau life skill lewat ekstrakurikuler, biar siswa bisa berwirausaha sesuai jurusannya. Membentuk sikap santun dan budi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa, serta menghargai perbedaan budaya di masyarakat internasional.
Jadi di SMK Al-Azhar Sempu, kami siap membimbing putra-putri Bapak, Ibu, dan kamu semua untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, punya keahlian, dan siap menghadapi masa depan. Kami tunggu kehadiran kalian di keluarga besar SMK Al-Azhar Sempu. Lantang langkahmu menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar merupakan sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar, di mana SMK ini memiliki 5 konsentrasi keahlian utama. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak dan game. Yang keempat, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan yang kelima adalah desain dan produksi busana. Kami juga memiliki program keunggulan, diantaranya adalah program magang ke Jepang, kemudian juga ada kelas industri bersama Humasoft, dan juga Mikrotik Academy, di mana anak-anak bisa mendapatkan sertifikat mikrotik yang diakui secara internasional. Kemudian juga ada kelas tahfidzul Quran, di mana anak-anak yang ingin mengembangkan hafalannya bisa mengikuti kegiatan kelas tahfidzul Quran. Demikian sekilas profil terkait SMK Al-Azhar. Mari bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar jaya selamanya, lantang melangkah menuju cahaya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Pemirsa, sebanyak 5.831 tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Situbondo diangkat menjadi pegawai P3K paruh waktu. Akibatnya, kini para pegawai disibukkan mengurus kelengkapan dokumen administrasi di beberapa instansi. Pelayanan SKCK di Polres Situbondo Rabu siang masih terpantau ramai dikunjungi pemohon dari unsur pegawai honorer. Selain surat keterangan sehat, dokumen SKCK wajib diperbarui atau diurus oleh para pegawai honorer se-Kabupaten Situbondo.
Sebelumnya kabar gembira datang dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo di mana sebanyak 5.831 tenaga non-ASN sebelumnya mengikuti seleksi tahap 1 dan 2 akan diangkat statusnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Mereka yang diangkat sebagai pegawai P3K paruh waktu terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Selain database CPNS yang gagal bersama tenaga honorer yang diusulkan, tengah melengkapi berkas administrasi dan bakal diajukan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI. Yang kemarin sejumlah 5.831 pengantar formasinya sudah turun dari BKN, yang sekarang para honorer yang telah diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu untuk berlomba-lomba menyelesaikan atau melengkapi berkasnya, SKCK, kesehatan, dan lain-lainnya untuk diusulkan mendapatkan nomor induk P3K. Itu yang dapat kami sampaikan. Kapan deadline itu, Pak? Deadline itu tanggal 22 dari BKN Jakarta. Artinya harus lengkap semua, Pak ya? Insya Allah harus lengkap semua. Dan SKCK ini sebenarnya penting nggak sih, Pak? Kenapa mereka berbondong-bondong untuk... Ya, karena 5.831 orang, kesannya ya berbondong-bondong. Sekalipun sudah dibagi per sektor, ya, atau di polsek. Saya kira dari 5.831 itu terlihat berbondong-bondong untuk mendapatkan SKCK yang merupakan persyaratan untuk pengusulan nomor induk P3K. Alhamdulillah dengan adanya pengangkatan P3K ini kita bisa mendapatkan kepastian atas ya pengabdian kita kepada mungkin Kabupaten Situbondo yang telah lama. Dengan begitu, dengan adanya kepastian ini kita insya Allah bisa meningkatkan kinerja kita yang sebagaimana Bupati Situbondo Mas Rio bisa membantu untuk naik kelas, begitu Mas. Lanjut kata Kepala BKPSDM Situbondo, pengajuan dokumen yang berakhir pada tanggal 22 September nanti sebagai persyaratan untuk pengusulan nomor induk P3K. Andi Nurhalis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya su. Ngomburi deh. Ya. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Usale. Olong. Tuku ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nang kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya su. Ngomburi deh. Ya. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Usale. Olong. Tuku ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nang kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya.
Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Budaya